Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus Masjid Agung Nur Iman yang kita hormati, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberi kita kehidupan, kesehatan dan kesempatan, serta nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita telah hadir memenuhi panggilan Allah untuk sholat zuhur berjamaah pada hari ini. Kemudian kita selalu berselawat kepada seluruh ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah, judul tausiah singkat kita pada hari ini adalah ketenangan jiwa dan cara untuk mendapatkannya. Dalam Al-Quran ada 3 istilah yang Allah kemukakan. Pertama ada kata-kata sakinah, ketenangan. Nah, yang tenang adalah jiwa kita, hati kita. Untuk siapa itu ketenangan diberikan Allah? Untuk orang-orang yang beriman. Sebagai dasar surat Al-Fat ayat yang ke-4. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, sehingga dengan demikian imannya semakin bertambah, ketenangan jiwanya juga semakin mantap. Maka sakinah adalah ketenangan untuk kita orang yang beriman. Lalu ada yang kedua, itu kata-kata mata'un. Mata' artinya kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah lebih dominan dimiliki oleh orang kafir. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat 196 dan 197. La yaurunaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah, janganlah kamu terpengaruh ya oleh perilaku orang-orang kafir yang mereka bebas pergi kemanapun di negeri dunia ini, uangnya banyak sehingga dia bersenang-senang dengan harta yang dia miliki. Nah, jangan kita terpengaruh, kata Allah. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 197 surah Ali Imran, mata'un qalil, itu adalah kesenangan sesaat yang mereka peroleh di dunia. Summa ma'wahum jahannam, nanti tempat kembali adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, itulah tempat yang seburuk-buruknya untuk orang kafir. Nah, maka kita tidak usah terpengaruh. Uangnya banyak, dia pergi kemanapun. Kenapa uangnya banyak? Karena pakai rumus H3T menjadi harta. Hanya 3 tambah T, halal, haram, hantam, terus menghalalkan segala macam cara, maka banyak uangnya. Nah, namun kadang-kala ada orang-orang Islam, orang beriman juga terpengaruh dengan perilaku orang kafir, maka mereka juga memakai rumus seperti itu. Ada yang korupsi, menipu, ya, suap menyuap dan segala macam. Nah, padahal itu hanyalah kesenangan saat yang kita peroleh di dunia. Nanti di akhirat dia akan menderita selama-lamanya neraka jahanam. Nah, lalu ada ketiga kata-kata sa'adah, sa'id, kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan itu di mana kita peroleh? Nanti di akhirat dalam surga. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih faminhum saqiyyu wa sa'id. Nanti akan datang suatu hari di mana kita manusia tak bisa bicara kecuali atas izin Allah.
Lalu ada di antara mereka kata Allah yang bernasib ya sakiyun, celaka. Inilah yang kafir. Kemudian ada yang sa'idun, bahagia, selamat. Insya Allah kita adalah orang beriman. Maka kata-kata sa'adah, kebahagiaan itu kenapa dikatakan nanti di akhirat tempatnya? Karena ada 6 ciri-ciri bahagia yang tidak pernah kita peroleh di dunia ini. Allah katakan di surat Toha ayat 117 sampai 119 ada 6 ciri-ciri bahagia. Itu semua nanti di akhirat. Pertama, tidak ada ketakutan. Selama kita di dunia ini, Bapak Ibu pasti ada rasa takut. Orang dapat jabatan takut hilang, dapat kekayaan takut miskin. Banyak takut, dan bahkan takut ujian pertama yang Allah berikan kepada orang beriman. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Itulah dunia, ketakutan. Lebih-lebih kita yang dekat pantai kan, sampaikan Kuala Timur di kampus tsunami, ini cara lainnya. Itu menakutkan juga. Kemudian tanda bahagia yang kedua yang nanti hanya di akhirat, di surga, adalah tidak ada kesedihan, senang terus menerus. Kalau di dunia tidak akan pernah kita temukan ya orang yang tak sedih. Kenapa? Ketika datang ujian, dapat cobaan, keluarga meninggal, pasti sedih. Nabi pun mengalami hal seperti itu. Meninggal istrinya Siti Khadijah, meninggal pamannya Abu Talib, meninggal, sedih, terguncang jiwanya. Maka dikatakan tamul husni, tahun duka cita. Tetapi nanti di akhirat tidak ada lagi kesedihan. Yang ketiga tanda bahagia yang akan kita peroleh nanti di akhirat adalah tidak ada kelaparan. Tidak ada nanti Bapak Ibu orang di akhirat yang busung lapar, stunting, kurang gizi, tidak ada itu. Kenyang terus. Kemudian tidak ada sakit, sehat terus menerus. Kalau dunia pasti ada sakit. Kemudian tidak ada ya tua. Di muda setan, di bapak ibu yang kini berumur 50, 70, 80, nanti di akhirat surga kembali ke usia muda ya. Antara 20 sampai 20 tahun itu umur tadi di surga. Tidak ada tua, muda terus. Kalau di dunia tidak bisa dihambat tua itu ya. Bapak ibu sudah lama kerajo pas 1 Agustus 2025 timbul masuk pensiun. Berarti umur lah 58. Berarti tidak bisa dihambat. Nah, tapi nanti tidak ada tua, muda terus menerus. Kemudian tidak ada kematian, hidup terus menerus. Nah, itulah nikmat kebahagiaan yang kita peroleh nanti di surga, yang itu tidak akan pernah kita peroleh di dunia ini. Nah, maka yang kita butuhkan Bapak Ibu dalam dunia, ketenangan jiwa. Adona cobaan tapi hati tenang menghadapi. Ada masalah, ada solusi yang Allah berikan. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah untuk mendapatkan ketenangan jiwa, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Karena Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, solusi dari setiap masalah yang ia hadapi. Di orang beriman tidak panik dengan masalah. Kenapa? Allah tunjukkan solusinya, jalan keluarnya. Kemudian Allah beri kita rezeki yang tak terduga. Ini masalah yang paling berat, masalah ekonomi, masalah rezeki. Nah, maka orang beriman, orang bertakwa diberi rezeki yang tak terduga. Kemudian dimudahkan segala urusan. Nah, kalau 3 hal kita peroleh, itulah yang membuat hati tenang, jiwa tentram. Yang kedua, ketenangan kita peroleh melalui pasangan kita, suami istri. Maka populer Bapak Ibu orang kalau sudah menikah, doanya semoga Ananda mendapatkan keluarga yang samara atau samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sebagai Allah katakan di surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi kita akan tenang dengan pasang kita. Jadi kalau ada orang yang tenang dengan pasang orang lain berselingkuh, itu ada keanehan. Tidak akan mungkin tenang. Bahkan dia akan gelisah kalau ketahuan rahasianya.
Tenang itu melalui pasang kita sendiri. Jika tujuan nikahnya benar, ikhlas karena Allah, lalu kita bersama membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang Islam. Tenang kita. Dan juga Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 72, ketenangan itu kita rasakan di rumah kita sendiri. Di kala dua anak awal bapak ibu sudah menikah, tak lama yang minta pindah. Kami pindah mak pak biarlah kontrak. Ternyata Al-Quran mengatakan memang itu salah satu ya sumber ketenangan jika tinggal dia di rumahnya sendiri mandiri. Walaupun kontrak, apalagi kalau sudah rumah kita sendiri. Ini Al-Quran. Ya, jamaah saya di Flamboyan telah banyak dan tua yang tinggal sendirian di rumah. Bu, ibu dah pindah ke Jakarta sampai anak. Tenang yuk di rumah awak Ustaz. Itu bukti kan? Tenang dia tinggal di rumah sendiri walaupun sendirian. Nah, kemudian ketenangan itu kita boleh melalui selalu bertawakal kepada Allah. Keluar rumah kita serahkan diri kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Tenang kita berjalan selamat sampai ke tujuan. Kalau kita serahkan diri kepada Allah, berdoa. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak ibadah. Karena Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dan kita selalu berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenteram. Lalu berikutnya untuk mendapatkan ketenangan jiwa, kita berada di rumah Allah. Tenang di rumah Allah. Lebih-lebih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jika apa ibu ada orang sakit, ada peti, tidak usah disimpan. Baiklah umroh atau haji. Karena itulah sumber ketenangan yang itu kita rasakan. Ya. Begitu kita di masjid ini. Kalau kita di masjid sholatnya, tenang jiwa kita. Pahala 20 derajat, hati pun tenang. Tapi kalau di rumah, cik nilainya. Yang cik itu pun tak sempurna. Banyak gangguan. Suara TV, anak menangis, macam-macam. Nah, maka kita tetap usahakan selalu berada di rumah Allah. Minimal 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itulah yang membuat kita tenang. Rasulullah ketika tergoncang jiwanya, bersedih dia ketika ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib, maka cara Allah adalah untuk menenangkan hatinya, di Isra Mi'rajkan. Setaranya mana? Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Masih juga belum tenang, maka melalui sholat. Nah, sholat sebagai solusi untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, makanya kita Bapak Ibu salawat kadukan kepada melalui sholat. Ragu untuk pilihan sholat istiqoroh, hujan tak turun istiqoroh dan sebagainya. Nah, itulah beberapa hal untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Ya, insya Allah di dunia kita tenang, di akhir kita bahagia dalam surga Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.